Jadi kita tarik lagi shadow ke bawah dan kita tunggu sampai candle yang ini di break up atau breakout ke atas oleh candle hijau dan di sini. Dan tentu saja candle yang membreak candle merah ini harus berada di antara level 0 dan level 0,3. Oke, balik lagi di channel Pelatihan Profit Internasional dengan saya Hendrik Susanto, riset analis PT Pelatihan Profit Internasional. Oke, kali ini kita akan membahas tentang scalping karena gimana ya, kalau kita bicara scalping ini mungkin paling banyak diminati oleh orang-orang di luar sana, terutama yang baru belajar trading. Kenapa banyak diminati? Ya, karena scalping itu seperti makan cabai, sekali gigit langsung terasa pedasnya. Jadi scalping itu ya dalam waktu yang singkat kita bisa langsung merasakan take profitnya ataupun stop lossnya. Jadi maka dari itu banyak terutama teman-teman atau trader-trader yang tidak sanggup menunggu lama untuk take profit atau re-entry, maka mereka lebih memilih untuk scalping atau mempelajari bagaimana cara melakukan scalping. Sebenarnya secara pribadi saya tidak menyarankan untuk scalping. Kenapa tidak menyarankan? Karena scalping itu yang pertama adalah risikonya yang relatif tinggi. Tetap saya tidak bilang risikonya tinggi, tapi dibilang relatif tinggi karena urusan tinggi atau rendahnya itu beda-beda setiap orang. Mungkin buat saya resikonya tinggi, tapi buat teman-teman atau mungkin yang sudah jago di luar sana bilangnya ini biasa-biasa saja. Maka dari itu kita langsung saja ke pembahasan mungkin. Jadi strategi scalping seperti apa yang akan saya bahas? Jadi yang pertama adalah saya akan memanfaatkan action price ya. Jadi saya akan memanfaatkan action price, dan di action price itu pasti ada yang namanya breakout atau mungkin yang gemar smart money concept menyebutnya sebagai break of structure atau change of character. Tapi kita tidak akan membedakan antara break of structure dengan change of character. Jadi selama itu breakout, kita akan mencari opportunity untuk melakukan entry. Dan karena ini scalping, jadi kita akan masuk di time frame yang kecil. Jadi kita akan coba di XAUUSD dengan time frame M1. Jadi XAU atau gold di time frame ini masih day 1. Oke, ini saya hapus dulu semua. Oke, ini sudah polos ya. Mungkin di sini ada indikator untuk melihat imbalance, akan saya hapus juga. Oke, jadi ini polos. Ini chart polos, tidak ada indikator. Ini volume juga saya hide, saya hilangkan saja agar benar-benar polos tanpa indikator. Dan saya menggunakan alat bantu di sini Fibonacci, tapi Fibonacci-nya sudah saya sedikit modifikasi. Jadi seperti ini. Kenapa seperti ini? Jadi ini ada 1, 0,8, 0,5, 0,272, 0 dan 0,1 ini sebenarnya diganti 0,3 agar dapat angka bundar juga tidak apa-apa, karena ini hanya patokan untuk yang level yang ini. Jadi misalkan kita ganti menjadi 0,3 pas. Jadi kita menggunakan angka bulat. Jadi kenapa saya melakukan seperti ini? Jadi istilahnya adalah saya ingin menggunakan Fibonacci ini untuk acuan melakukan entry. Jadi pada saat dia turun dari atas ke bawah, saya ingin dia ada, pada saat dia ada, bukan ada, tapi diindikasikan jika retracement atau
pullback ke bawahnya itu berhenti, saya ingin dia ada di antara level 0 dan level 03. Jika di candle hijaunya closing di atas 0,3 maka saya tidak entry. Kenapa tidak entry? Karena untuk risk reward rasionya saya tidak akan bisa mendapatkan 1:2. Balik lagi, meskipun ini scalping, saya tetap menerapkan risk reward rasio minimal 1:2, dan jangan terlalu besar juga 1:5 atau 1:10, karena itu bukan scalping lagi jatuhnya. Oke, jadi bagaimana cara kita menggunakan ini nanti akan saya jelaskan. Dan untuk level 0,5, 0,8 dan level 1 ini adalah level take profit. Jadi tergantung 1:2-nya itu jatuh di dekat level yang mana. Oke, jadi inti dari strategi ini adalah kita ke M1 dulu. Jadi inti dari strategi ini adalah jika kita melihat a break of structure, maka kita akan mengcounter. Jadi ini bukan follow trend ya, dan kita juga ini cuma satu time frame, tidak menggunakan multi time frame. Jadi pada saat dia ada breakout ke atas kita akan sell, dan pada saat dia ada breakout ke bawah kita akan buy. Jadi ini benar-benar counter trend, jadi hati-hati. Oke, ini sudah M1. Mungkin kita akan lebih test back ke belakang. Tanggal ini masih tanggal 9. Oh ya, karena M1 jadi masih lama. Oke, tanggal 29 Desember kita ke jam 8. Oke, jadi begini intinya adalah kita lihat di sini harga masih naik turun. Di sini kita lihat, kita cari apakah ada break of structure. Ini tidak bisa break of structure ataupun change of karakter di sini, dan di sini sudah di breakout ke atas pada jam 8.09 ya. Dan kita akan mencari apakah kita akan mencari sell. Jika dia breakout ke atas, artinya kita akan mencari sell. Oke, katakan saja ini belum terjadi. Jadi ini yang terbaru, maka saya akan menarik Fibonacci dari swing low ke yang atas. Oke, jadi seperti ini Fibonacci-nya. Jadi intinya adalah si candle merah ini, candle merah harus membreak candle hijau yang terakhir. Tapi pada saat dia membreak, dia harus ada di antara level 0 dan level 0,3 yang tadi. Level 0 dan level 0,3. Jadi dia harus ada di antara ini untuk membreaknya. Tapi ini dia di break, tapi breaknya ada di bawah 0,3. Jadi kita tidak ada entry pada saat untuk ke bawah ini, tidak ada sell. Kita tunggu lagi, kita cari lagi. Jadi ini yang swing high yang baru. Kita tunggu sampai ada break of structure. Oke, di sini ada break of structure. Kita lihat sampai dia ada break dari candle hijau terakhir. Jadi ini ada candle hijau tapi tidak di break. Ini candle hijau terakhir dan dia di break di sini. Oke. Kita lihat, kita coba tarik untuk Fibonacci-nya dari bawah sampai ke atas. Oke, dan dia ada di sini. Kita
Coba kita short jika benar. Jadi kita short pada saat dia candle merah ini closing di bawah shadow dari candle hijau terakhir ini. Oke, kita short di sini. SL-nya di sini. Dan 1/2-nya ada di level Fibo yang mana? Ini masih 1/4 dan di sini 1/2,37. Oke, dan ini terkena stop loss, tidak masalah. Jadi pada tadi jika kita entry jam 8.25 ini terkena stop loss, maka kita akan tetap menunggu. Pada saat terkena stop loss artinya ini terjadi breakout kembali. Jadi ini kan sudah ada pullback ya. Jadi meskipun sedikit, karena ini sudah breakout candle sebelumnya, ini artinya ada pullback dan ini menjadi swing high yang baru. Kita tarik dan di sini terjadi breakout kembali. Breakout kembali, kita tunggu sampai kita tarik dari ini. Saya hapus dulu ya. Jadi biar tadi sudah kena SL 1 kali. Oke, tapi kita lihat di sini. Ini adalah swing low yang baru di sini. Jadi kita tarik Fibonacci-nya dari sini ke atas. Fibonacci dari sini ke atas. Oke. Dan dia harus breakout shadow dari candle ini, candle merahnya. Breakout itu artinya harus closing. Jadi body-nya yang harus ada di bawah shadow candle yang hijau ini. Dan dia breakout di sini, tapi closingnya dia tidak ada di antara level 0 dan level 0,3. Jadi untuk saat ini kita tidak ada entry sell di sini. Karena balik lagi, jika kita entry sell di sini harganya memang turun, tapi untuk risk reward ratio 1/2 itu tidak mungkin didapatkan. Jadi kita akan mengabaikan yang di sini, kita tidak entry. Dan ya ini juga belum breakdown ke bawah ya, jadi belum ada change of character. Dan ini adalah swing high yang baru. Oke, dan terjadi break up atau breakout ke atas kembali. Dan kita tarik kembali dari sini ke sini. Oke, dia ini di breakdown, tapi dia lagi-lagi tidak ada di antara level 0 dan level 0,3. Jadi ini juga kita skip. Oke, dan kita tunggu sampai yang ininya di breakout kembali. Dia breakout dan ini tidak ada closing di bawah shadow candle yang ini, artinya bukan retracement. Oke, yang ini candle merahnya ke bawah, tapi tetap dia badinya tidak closing di bawah dan ada di sini. Jadi kita tarik dari sini ke atas ini, dan dia closing di antara 0,3 di antara 0 dan 0,3 untuk candle merah ini. Jadi ini adalah entry short kembali. Kita short di sini. SL tetap di atas di garis negatif 0,1 SL-nya, dan take profit kita di level di antara 0,5, 0,8 dan 1, yang mana yang risk reward rasionya 1/2. Oke, di sini ada 1/2,34. Oke, kita lihat harga turun, dia ke atas kembali tapi tidak menyentuh stop loss, dan dia take profit hanya beberapa menit. Jadi kita hitung ya, ini kan candle 1 menit, berarti satu candle 1 menit. Kita hitung berapa menit untuk mendapatkan take profitnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Dalam 11 menit kita sudah take profit. Oke, ini ini pertama trend
pertama yang profit tadi, trade pertama kita stop loss ya, terkena stop loss, tapi sudah tercover oleh take profit kita, karena balik lagi risk reward ratio kita itu 1:2, dan tentu saja lot kita dinamis gitu, diukur dari berapa stop lossnya kita kondisikan. Jika jarak stop lossnya itu tinggi, artinya lotnya lebih kecil daripada pada saat kita stop lossnya itu rendah, agar kita tetap mendapatkan risk reward ratio yang 1:2. Oke, kita ke selanjutnya. Ini kita hapus dulu agar lebih mudah saya menggambarnya. Oke, bentar, karena saya masih mencari breakout structure yang baru. Oke, di sini swing high yang baru tapi tidak ada breakout, dan ini ada swing low yang baru. Kita lihat di sini sudah breakout, yang artinya ini bukan breakout structure sebenarnya, tapi lebih ke arah change of character. Dan pada saat dia breakout ke bawah, kita akan mencari posisi buy. Caranya bagaimana? Kita tarik Fibonacci kembali dari swing high-nya yang ini, kita tarik ke bawah. Oh ya, kalau ada yang nanya, ini kan sudah tahu swing high-nya di sini. Jadi kita dinamis, pada saat ini belum terjadi, candle ini belum terjadi. Kita tarik aja, pindahkan terlebih dahulu, misalkan di sini, tapi tidak ada candle hijau. Setelah candle ini malah dia terus ke bawah, kita pindahkan lagi sampai ke sini, dan harus ada candle yang membreak candle merah ini, tapi di antara level 0 dan level 0,3. Candle hijaunya harus closing di antara ini dan harus membreak candle merah yang ini. Tapi karena tidak ada, kita geserkan lagi ke bawah, dan jika pun ini tidak naik, harganya tetap turun, kita geserkan lagi ke bawah sampai kita melihat candle merah terakhir itu di break oleh candle hijau, dan candle hijau ini harus membreaknya di antara 0,0 dan 0,3. Dan kita lihat di sini, ini memang sudah break, tapi masih break body-nya saja, shadow-nya belum di break, dan di breaknya di sini. Jadi kita entry setelah candle hijau yang ini closing, dan dia closingnya di antara level 0 dan level 0,3. Jadi kita entry buy-nya di sini, kita long position, kita buy di sini. SR-nya tetap lagi di negatif 0,1, dan take profit kita lihat di 0, oke, ini 2, ini hampir terkena, tapi tidak, istilahnya tidak terkena take profit ya, malah balik lagi, ini tidak terkena take profit. Tapi jika 1:2 pas, harusnya ini terkena take profit 1:2. Untuk risk reward ratio 1:2 sudah terpenuhi. Hanya saja jika kita menerapkan di level 0,8, maka ini tidak terkena take profit. Tapi balik lagi, ini bisa terkena trailing stop ya, karena pada saat kita harga sudah menembus level 0,5, kita bisa melakukan break even untuk melindungi profit yang sudah kita dapatkan. Dan dia kembali ke bawah. Oke, yang ini anggap saja ini break even, karena saya lebih cenderung mengikuti level 0,8 ini. Kenapa 0,8 padahal 0,8 itu bukan angka Fibonacci ya, karena ya itu angka hoki ya. Jadi 0,8 angka hoki, jadi saya biasanya mengikuti 0,8, meskipun jika menerapkan 1:2 ini terambil take profit ya, tapi anggap saja ini break even. Oke, jadi untuk dari jam 8 pagi sampai jam 9.30 kita sudah ada 3 trade, 1 loss, 1 take profit, dan 1 break even.
dan kita ini dihapus lagi karena agak sulit untuk melihat action price-nya jika terlalu banyak coret-coretan. Oke, ini adalah swing low yang baru. Oke, breakout ke bawah ya. Jadi meskipun bukan candle yang ini tapi candle yang satunya lagi, ini tetap kita hitung sebagai breakout atau breakdown. Jadi kita bisa langsung tarik Fibonacci dari atas swing high ke swing low. Jadi misalkan pada saat ini break ke bawah dan ternyata candle selanjutnya adalah candle merah, maka kita geserkan lagi ke candle merah yang lebih bawah. Dan jika candle ini bukan candle hijau tapi masih candle merah juga, kita geserkan lagi gitu sampai ada candle hijau yang membreak candle merah sebelumnya. Oke, kita lihat di sini sudah langsung di break meskipun cuma sedikit. Ini sudah di break, jadi kita long di sini, kita buy di area ini dan kita lihat take profit tetap di negatif 0,1. Take profit, stop loss ya. Stop loss di negatif 0,1 dan take profitnya di 1/2, tapi di level manakah dia? Ada 1/1,8 dan yang di 0,8 ini 1/3. Jadi di antara kedua ini kita bisa istilahnya dilema ya. Kalau pakai 0,5 itu kurang dari 1/2, tapi di 0,8 itu 1/3, terlalu jauh untuk meskipun kita lihat ke belakangnya memang take profit, tapi sebelum take profit dia SL dulu. Jadi balik lagi, oke, kita anggap saja ini break even. Kenapa break even? Karena dia sudah menyentuh 0,5. Jadi pada saat harga sudah menyentuh level 0,5 kita bisa menempatkan SL plus. Karena sebenarnya jika kita mengambil 1/1,87 ini sudah take profit. Dan 1/2 pun take profit sebenarnya. Oke, jadi jika teman-teman menerapkan 1/2 tanpa menerapkan level 0,5 dan 0,8 ini, sebenarnya sudah 3 kali take profit dalam 4 kali trading dengan risk reward ratio 1/2 dalam jangka waktu dari jam 8 pagi sampai jam 10 pagi karena kita trading menggunakan M1. Oke, karena ini mungkin saya masih anggap break even. Kita tunggu lagi sampai ada breakout selanjutnya. Oke, di sini ada breakout kembali. Oke, ada breakout kembali, kita bisa langsung tarik Fibonacci. Jadi pada saat dia sudah breakout, kita tarik Fibonacci ke closing candle merah. Apakah setelah candle merah itu ada candle hijau? Ternyata masih merah, jadi kita geserkan lagi ke bawahnya. Dan di sini ada hijau tapi tidak membreak, tapi lihat candle hijau ini membentuk shadow ke bawah. Jadi kita tetap tarik Fibonacci itu dari shadow teratas sampai shadow terbawah ya. Jadi kita tarik lagi shadow ke bawah dan kita tunggu sampai candle yang ini di break up atau breakout ke atas oleh candle hijau dan di sini. Dan tentu saja candle yang membreak candle merah ini harus berada di antara level 0 dan level 0,3 dan di sini terjadi. Oke, jadi kita buy kembali pada saat candle ini closing dan SL nya tetap ada di negatif 0,1, take profit 1/2.
1/2 di sini, 1/0. Kita ke 1 di sini 1/2,25. Oke, ini take profit teratas kita di 1/2,25 dan sudah take profit di sini. Hanya butuh waktu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dalam waktu 17 menit. Ini waktu yang relatif singkat ya, karena kita memang scalping dan menggunakan time frame M1 atau 1 menit. Dan mungkin seperti itu bagaimana cara saya ya, bukan cara saya melakukan scalping di XAUUSD dengan time frame 1 menit dengan menggunakan break of structure dan juga Fibonacci yang sudah dimodifikasi. Mungkin ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang sedang mencari strategi untuk melakukan scalping. Bisa di ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Dan jangan lupa jika mungkin ada yang mau backtest terlebih dahulu sebelum menggunakannya di akun real. Karena ini bukan financial advice ya, jadi balik lagi disclaimer on. Jadi teman-teman lah yang bertanggung jawab penuh atas akun teman-teman masing-masing. Ini adalah referensi bagaimana melakukan scalping. Jadi jika teman-teman ingin mengimplementasikan ini silahkan, atau mungkin jika ada yang ingin ditanyakan bisa tanyakan di kolom komentar, dan juga mungkin bisa menghubungi trader support untuk istilahnya konsultasi atau mungkin tanya-tanya informasi yang lebih jauh tentang pelatihan di PT Pelatihan Profit Internasional. Oke, jadi mungkin hanya ini saja dulu sampai seperti ini bagaimana cara kita melakukan scalping di pair XAUUSD di time frame M1 atau 1M dengan menggunakan break of structure dan juga Fibonacci. Oke, jadi semoga sukses selalu tradingnya, semoga profit selalu. Saya Hendrik Susanto, mohon undur diri. Terima kasih banyak. Bye-bye.